Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RBL kelas TPB 31A akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Motor Listrik Sederhana dengan beranggotakan Febriwan Rizky Lumban Raja dengan NIM 120360055, Muhammad Zaini Mutakin dengan NIM 120190096, Abrian Junior dengan NIM 120190099, Firdaus Jonathan Siahan dengan NIM 120360064, Misbakul Munir dengan NIM 120190098, dan yang terakhir ada Rido Prayogi dengan NIM 120190097. Yuk kita mulai pembahasannya. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya tersebut disebut sebagai gaya Lorentz. Adapun rumus untuk menghitung gaya Lorentz adalah sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangannya adalah F sebagai gaya Lorentz, B sebagai medan magnet, I sebagai kuat arus listrik, L sebagai panjang kawat penghantar, theta sebagai sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnet. Kemudian, prinsip gaya Lorentz dapat dimanfaatkan pada motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Prinsip kerja motor listrik. Pada motor listrik terdapat dua komponen utama yang dapat membuat pergerakan pada motor listrik, yaitu stator dan rotor. Rotor merupakan kepala lilitan kawat, sedangkan stator merupakan alat yang dapat menghasilkan medan magnet. Ketika rotor dialiri arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenainya, maka akan terdapat gaya Lorentz yang bekerja dengan gaya yang sesuai dengan kaidah tangan kiri. Kita perhatikan gambar. Pada kawat sisi sebelah kiri, arus mengalir pada kawat dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu yang mengenai kawat sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang mengarah ke atas. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, arus listrik mengalir pada arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya, sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula pada arah ke bawah. Jika kedua gaya tersebut digabungkan, maka akan membuat rotor menjadi berputar. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga rotor akan berputar secara terus-menerus. Gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Semakin besar kedua komponen tersebut, maka akan semakin besar gaya putarnya. Motor listrik. Secara umum, motor listrik terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Tiap jenis motor listrik ini terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Di antaranya, motor listrik AC terbagi menjadi dua, yaitu motor sinkron dan motor induksi. Nah, motor induksi ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu motor induksi 1 fasa dan 3 fasa. Kemudian motor listrik DC. Nah, motor ini pun terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Di antaranya ialah motor dengan daya terpisah atau separately excited dan motor dengan daya sendiri atau self excited. Kemudian untuk motor sumber daya sendiri atau self excited terbagi menjadi 3 bagian, yaitu motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC campuran. Cara pembuatan.
Pertama, lilitkan kawat tembaga sebanyak 3 lilitan pada baterai. Kemudian, ikat kedua sisi kumparan dengan menggunakan sisa kawat. Kedua, kupas lapisan pelindung pada kedua sisi ujung kawat. Selanjutnya, kita tempelkan peniti di sisi kutub plus dan min baterai menggunakan selotip. Lalu masukkan kawat tersebut ke dalam lubang peniti pada rangkaian baterai. Kemudian letakkan sebuah magnet di atas baterai dan berikan gaya 1 putaran pada kawat. Selesai.